Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah arus globalisasi yang bergerak begitu cepat, kita sering melihat penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar semakin berkurang dalam keseharian. Di media sosial, ruang publik, bahkan percakapan informal, campuran bahasa asing seringkali lebih dominan. Ironisnya, ketika masyarakat lokal mulai mengabaikan bahasanya sendiri, justru semakin banyak negara lain yang tertarik mempelajari bahasa Indonesia. Fenomena ini menunjukkan bahwa bahasa Indonesia bukan sekadar alat komunikasi, tetapi identitas yang perlu terus dijaga. Perkenalkan, nama saya Teguh Gunawan, mahasiswa Universitas Terbuka jurusan Sastra Inggris bidang minat penerjemah, dengan nomor induk mahasiswa 052703869. Pada tugas 3 mata kuliah Tata Bahasa Indonesia dan Komposisi, saya mengangkat tema mempertahankan bahasa Indonesia di era globalisasi dengan fokus bahasan melalui judul presentasi Revitalisasi Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Persatuan dalam Landscape Global Modern. Bahasa Indonesia adalah identitas nasional yang ditegaskan sejak Sumpah Pemuda 1928. Komitmen ini diperkuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 36 yang menyatakan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Namun, di era global, posisi bahasa Indonesia menghadapi tantangan nyata, yaitu dominasi bahasa asing dalam pendidikan, bisnis, dan teknologi, serta menurunnya penggunaan bahasa baku akibat campuran slang dan bahasa gaul. Melihat situasi ini, revitalisasi bahasa Indonesia menjadi penting agar bahasa persatuan ini tetap bertahan, berkembang, dan relevan dalam konteks global modern. Salah satu bukti kuatnya eksistensi bahasa Indonesia di forum internasional adalah Konferensi ESIS 2021. Pada pertemuan ilmiah berskala global tersebut, Wakil Presiden Kiai Ma'ruf Amin dan Menteri Agama menyampaikan pidatonya menggunakan bahasa Indonesia meskipun peserta berasal dari berbagai negara. Langkah ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 yang mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia dalam forum internasional di Indonesia. Melalui ESIS, bahasa Indonesia mendapatkan pengakuan sebagai bahasa akademik yang layak digunakan di ruang global. Selain digunakan di forum internasional, bahasa Indonesia memiliki fungsi ilmiah yang penting. Menurut Halliday, bahasa memiliki fungsi heuristik sebagai alat untuk membangun dan memperoleh pengetahuan baru. Menurut Jacobson, bahasa memiliki fungsi referensial, yaitu menyampaikan informasi, budaya, nilai, moral, dan perkembangan lingkungan. Ini menunjukkan bahwa bahasa Indonesia bukan hanya sarana komunikasi, tetapi juga medium untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan membangun peradaban. Daya tarik bahasa Indonesia juga terlihat dari meningkatnya jumlah pembelajar asing. Pada tahun 2017 tercatat 6.967 mahasiswa asing belajar di Indonesia dari Jepang, Korea, Cina, Australia, hingga Eropa. Di lingkungan PTKI tahun 2021, mahasiswa asing berasal dari lebih dari 20 negara seperti Turki, Mesir, Rusia, Uzbekistan, dan Maroko. Melalui program BIPA atau Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing, bahasa Indonesia telah menjadi jembatan budaya yang memperkuat hubungan antar bangsa. Namun, ada ironi yang perlu diperhatikan ketika dunia semakin tertarik pada bahasa Indonesia, justru sebagian masyarakat di dalam negeri merasa bahasa Indonesia kurang bergengsi. Bahasa gaul dan campuran asing sering dipakai tanpa memperhatikan kaidah pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Akibatnya, bahasa Indonesia seolah menjadi tamu di rumah sendiri. Jika tidak direvitalisasi dengan baik, identitas kebahasaan bangsa dapat melemah di tengah gempuran budaya global. Generasi muda memiliki peran strategis dalam proses revitalisasi bahasa Indonesia, diantaranya menjadi tuan rumah menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam konteks akademik dan pekerjaan. Selanjutnya, menjadi duta global, memperkenalkan bahasa Indonesia melalui media sosial dan konten kreatif. Lalu, menjaga etika berbahasa selaras dengan nilai kesantunan budaya Indonesia. Terakhir, aktif dalam literasi seperti mengikuti bulan bahasa, pelatihan kebahasaan, atau komunitas menulis. Dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa bahasa Indonesia memiliki posisi yang kuat, baik secara nasional maupun internasional. Regulasi seperti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 dan Pernyataan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 serta meningkatnya peminat bahasa Indonesia dari berbagai negara memperkuat eksistensinya. Melalui forum ilmiah seperti ESIS, bahasa Indonesia bahkan memiliki potensi besar menjadi bahasa peradaban dunia. Sebagai warga negara Indonesia, kita memiliki tanggung jawab bersama untuk merawat bahasa persatuan seperti pesan dalam artikel rujukan, jadikan bahasa Indonesia sebagai tuan rumah di negeri sendiri dan tamu yang terhormat di negara lain, dengan menumbuhkan kebanggaan berbahasa dan menerapkannya dengan baik, benar, dan santun, karena kita berkontribusi pada keberlanjutan bahasa Indonesia. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua dapat mengambil bagian dalam upaya revitalisasi dan pemajuan bahasa Indonesia di era globalisasi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.